gawat, Jenderal Kopassus TNI nyaris tewas akibat ulah OPM. Sepak terjang kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB Organisasi Papua Merdeka atau OPM membuat teror di tanah Papua. Memang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Seorang perwira tinggi atau Pati TNI Angkatan Darat pernah nyaris tewas akibat ulah biadab anggota kelompok tersebut. Dalam catatan yang dikutip Viva Militer dari buku Kepak Sayap Putri Prajurit dikisahkan bahwa ada seorang jenderal bintang 1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang nyaris gugur akibat pesawat yang ditumpanginya ditembaki anggota OPM. Perwira tinggi yang juga merupakan anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus tidak lain adalah Sarwo Edi Wibowo. Saat itu Sarwo masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI dan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. Bukan perkara mudah bagi Sarwo untuk menjadi pimpinan komando teritorial di Papua yang kala itu masih terdapat hutan belantara yang sangat lebat. Ditunjuk sebagai Pangdam 17 Cendrawasih sejak 2 Juli 1968, Sarwo mengemban tugas berat setahun kemudian. Pasalnya sebagai pimpinan Komando Teritorial Papua, pria kelahiran Purworejo 25 Juli 1925 ini harus menjamin keamanan penentuan pendapat rakyat di Papua. Pada awal Mei 1969, berangkatlah Sarwo ke Enarotali, Kabupaten Painai dengan menggunakan kapal The Havilland Canada DHC-6 Twin Otter yang berukuran kecil. Sarwo terbang ke Enarotali adalah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan PPRA. Sarwo tentu sama sekali tidak mengetahui bahwa ada bahaya tengah mengintainya. Benar saja, saat pesawat milik maskapai Merpati Nusantara Airlines yang ditumpangi Sarwo akan mendarat, tiba-tiba datang tembakan bertubi. Akibat rentetan tembakan, tangki pesawat yang ditumpangi Sarwo bocor. Pesawat pun oleng dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Nabire akibat berkurangnya bahan bakar secara drastis. Sarwo yang berada di dalam pesawat sempat melihat ke bawah dari jendela pesawat perihal pelaku penembakan. Benar saja dugaannya, ada bendera berlambang bintang kejora yang merupakan lambang kelompok OPM. Beruntung, Sarwo yang merupakan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus berhasil selamat dari maut. Usut punya usut, Sarwo memang sudah menjadi sasaran pembunuhan kelompok OPM. Tidak cuma Sarwo, sang istri Sri Sunarti Hadiah juga jadi target. Hal itu diketahui dari sebuah dokumen yang disita dari seorang warga negara Belanda yang ditangkap oleh prajurit TNI. Warga negara Belanda itu disinyalir ikut serta dalam gerakan untuk menyabotase PPRA bersama kelompok OPM. Pada akhirnya PPRA pun berlangsung dengan aman dan dengan resmi rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga hal terkait penembakan oleh KKB Papua yang kembali tewaskan prajurit TNI. Kembali prajurit TNI gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Pratu Roy Febrianto anggota Yonif 400 BR tewas usai kontak langsung di Titigi, Distrik Hita Dipa, Kabupaten Intan Jaya. Pratu Roy Febrianto yang ditembak secara membabi buta sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah sholat subuh di pos Titigi Yonif Raider 400 _BR di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua Jumat. Itu yang disampaikan Kapten Kopap Wilhan III Kolonel CZI IGN Suryastawa dalam keterangannya Jumat 22 Januari 2021. Sementara Pratu Dedi Hamdani tewas saat melakukan pengejaran.
Penyerangan yang dilakukan KKB Papua hingga menewaskan 2 anggota TNI terjadi pada Jumat 22 Januari. Belakangan organisasi Papua Merdeka mengklaim di balik penembakan anggota TNI. Dalam kontak senjata itu, TPNPB, kami tidak ada yang korban ataupun luka-luka. Namun anggota TNI 3 orang yang kami tembak di pos TNI Titigi itu. Berikut sejumlah hal terkait penembakan oleh KKB Papua hingga kembali menewaskan 2 prajurit TNI. Pratu Roy Febrianto luka tembak di dada. Pratu Roy Febrianto mengalami luka tembak di dada sebelah kanan. Anggota Yonif 400 BR tersebut meninggal setibanya di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika setelah dievakuasi dengan menggunakan helikopter Jumat 22 Januari. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kogab Wilhan III, Kolonel CZI IGN Suryastawa, terkait adanya insiden kontak tembak di Titigi hingga menewaskan prajurit TNI. Dari insiden tersebut, Suryastawa menjelaskan bila Pratu Roy telah tertembak dari jarak 200 meter oleh KKB pada saat melaksanakan pembersihan usai melaksanakan ibadah sholat subuh. Sebelumnya, tercatat 2 anggota Yonif 400 BR juga meninggal saat kontak tembak dengan KKB Papua. Pratu Firdaus meninggal saat kontak tembak tanggal 7 November 2020 dan Prada Agus Kurniawan Senin 11 Januari 2021. Prada Agus Kurniawan meninggal dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pratu Dedi Hamdani luka tembak saat kejar KKB. Adapun satu korban lainnya adalah Pratu Dedi Hamdani. Dia bertugas di pos Hita Dipa. Sedangkan korban lain atas nama Pratu Dedi Hamdani dari pos Hita Dipa. Dia tertembak saat melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan penembakan terhadap pos Titigi. Dia mengatakan jika Pratu Dedi ditembak secara membabi buta oleh KKB dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapalama dan Kampung Hitadipa. Praka Anumerta Roy akan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Prajurit Kepala Anumerta Roy Febrianto tiba di rumah duka di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 23 Januari 2021 malam. Ayah Praka Roy, Kuspriyadi, 53 tahun mengatakan jenazah anaknya itu dibawa ke rumah duka setelah mendarat di Jakarta dari Papua. Jenazah tiba dengan dibawa menggunakan ambulan Komando Garnisun Tetap pada pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Rencananya, jenazah prajurit Roy Febrianto akan dimakamkan Minggu 24 Januari 2021 pagi di TMP Cikutra. Kuspriyadi mengatakan Roy merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya yang bernama Raditya, 15 tahun, masih duduk di bangku sekolah. Kuspriyadi sendiri adalah anggota TNI berpangkat Letnan II. Dia saat ini mengemban tugas sebagai anggota di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Roy mengikuti jejak ayahnya untuk berkarir di Angkatan Darat. Usai lulus sekolah, Kuspriyadi mengatakan anaknya itu memang tidak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.